Pemirsa, demonstrasi pekan lalu menyisakan perusakan dan penjarahan sejumlah fasilitas umum di Jakarta. Bahkan rumah sejumlah pejabat publik tidak luput dari serbuan sekelompok orang tak dikenal. Terjadi dalam waktu yang nyaris bersamaan, aksi ini diduga dikomando oleh pihak tertentu. Apa tujuannya? Berikut adalah segmen telusur kasus rumah pejabat jadi sasaran kemarahan rakyat oleh Reda Pulpi. Pemirsa, ini adalah gerbang tol Pejompongan yang letaknya ada di seberang gedung DPR RI yang dibakar dalam aksi oleh orang tak dikenal pada Jumat 29 Agustus 2025. Tapi bukan hanya gerbang tol Pejompongan saja yang menjadi korban. Sejumlah gerbang tol lain, bahkan fasilitas umum lainnya seperti halte Transjakarta di sejumlah titik juga ikut menjadi korban. Tak hanya itu, rumah pribadi milik sejumlah pejabat publik dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Siapa mereka dan apa tujuannya? Ikuti penelusuran kami. Demonstrasi sejak Senin 25 Agustus 2025 yang menyasar Dewan Perwakilan Rakyat meluas hingga beberapa kota selain Jakarta hingga Minggu 31 Agustus. Buntutnya sejumlah fasilitas umum dirusak, dijarah hingga dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal atau OTK. Gerbang tol Pejompongan dan halte Senayan misalnya, perbaikan dikebut agar dapat segera digunakan. Jadi pemirsa, ini adalah daftar dari sejumlah fasilitas publik yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah oleh orang tak dikenal pada demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa halte Transjakarta, setidaknya ada 7 gerbang tol dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Bahkan tak hanya itu, sejumlah rumah pribadi milik pejabat publik ikut jadi korban, dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Kalau untuk fasilitas umum kita sudah lihat, sudah mulai diperbaiki dengan harapan sebentar lagi bisa segera diaktifkan untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Lalu bagaimana kondisi dari rumah-rumah pribadi milik para pejabat publik yang sempat dirusak dan juga dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal? Rumah sejumlah pejabat publik pun ikut jadi sasaran sekelompok orang tak dikenal. Ahmad Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani dijarah. OTK berbondong-bondong datang dengan tangan kosong, pulang dengan menggotong barang-barang milik para pejabat. Mereka diduga dikoordinir dan bukan termasuk bagian dari masa demonstrasi. Tim Metro TV menelusuri rumah keempat pejabat publik ini untuk mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik penjarahan. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, gang menuju rumah Syahroni sudah dijaga warga dengan alasan menjaga kenyamanan warga. Kami berbincang dengan sejumlah tetangga yang menyebut saat kejadian, OTK tak diketahui berasal dari mana. Kemudian menyerbu rumah Syahroni pada sore hari. Ia menyebut sempat mendengar ada komando dari salah satu OTK. Tapi warga membenarkan ada warga sekitar yang terprovokasi dan ikut-ikutan menjarah. Sementara sejumlah barang milik Syahroni yang dijarah sudah dikembalikan. Salah satunya jam tangan mewah dikembalikan pihak keluarga didampingi pengurus RT dan RW. Kami sudah sampai di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemirsa, ini merupakan kawasan dari rumah Ahmad Syahroni. Tapi kalau kita lihat ini jalan ditutup, dijaga oleh warga dan juga aparat. Bahkan di sini ada spanduk juga yang melarang selain warga untuk masuk. Ini bukan satu-satunya jalan. Kami sudah mencoba ke jalan lain, tapi ternyata sama saja ditutup dan juga dijaga oleh warga. Tapi kalau kita lihat dari sini, rumah Ahmad Syahroni ini sudah ditutup menggunakan terpal. Kemudian di seberangnya ini ada orang-orang yang berkumpul, di mana orang-orang tersebut ini bertugas untuk menjaga dan juga apabila ada kelompok orang tak dikenal yang sempat menjarah dan mengambil barang-barang, ini dipersilahkan untuk mengembalikan di situ.
Nah, kalau informasi yang berhasil kami himpun hingga saat ini yang sudah dikembalikan ada jam tangan, kemudian tas mewah, dan juga barang-barang kecil seperti peralatan golf ini sudah dikembalikan. Tapi menurut informasi dari salah satu warga yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya, pemirsa, bukan hanya di sini poskonya, salah satu posko untuk mengembalikan barang tersebut ada di kelurahan. Jadi kita akan coba cek ke kelurahan. Kami menuju ke Kelurahan Kebon Bawang, namun petugas menyebut posko hanya didirikan 1 hari. Dari Metro TV, saya dapat info katanya ada posko pengembalian barang-barang punya Mas Syaroni di sini. Katanya di sini. Enggak, kemarin iya. Oh, sekarang udah enggak? Udah, iya. Oh, kemarin tapi iya. Kemarin iya. Udah banyak yang ngembaliin berarti, Mas? Kurang tahu deh. Kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah Eko Patrio di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan yang sudah dijaga petugas keamanan dan kami tak diperbolehkan masuk. Salah satu petugas keamanan menyebut tak ada informasi tentang penyerbuan sekelompok OTK sebelum kejadian. Kali ini pemirsa kami ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, rumah Eko Patrio yang juga sempat dijarah oleh orang tak dikenal beberapa waktu yang lalu. Kami lihat kami tidak bisa masuk karena dijaga, tapi kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan salah satu petugas keamanannya. Mas Ayib, waktu kejadian itu sempat ada informasi bahwa akan ada penjarahan atau mungkin demo dari orang tak dikenal atau tidak? Kalau buat info tersebut nggak ada sih buat kita mah. Berarti tiba-tiba? Tiba-tiba aja sih, masa langsung datang. Kita juga nggak ada penjagaan yang ketat, maksudnya nggak ada persiapan penjagaan, seperti normal biasa aja. Berarti bisa disimpulkan karena banyaknya kelompok orang yang dikenal ini orangnya banyak, kemudian dari pihak keamanan setempat juga tidak bisa membendung karena hanya 3 orang ya dalam satu shift. Akhirnya mau tidak mau orang-orang pada masuk. Iya, kita juga kan ya penjagaan seperti biasa. Yang tidak menyangka ya. Menyangka segitu banyaknya orang, kita juga tidak bisa membendung buat menghalaunya gitu. Mas Ayib, ketika saat kejadian begitu, Mas Ayib atau mungkin teman yang saat itu bertugas bisa mengidentifikasi tidak kira-kira kelompok ini tuh dari mana sih? Kalau buat itu kita nggak, soalnya ya orangnya random aja gitu, maksudnya semuanya ada. Kalau logat ada logat spesifik? Nggak ada sih, kalau buat logat nggak ada. Ya biasa aja gitu, nggak ada logat sama sekali. Seperti orang Jakarta kalau ngobrol biasa ya? Biasa aja gitu. Ada mendengar komando misalnya kayak untuk 1, 2, 3 kemudian akan didobrak, dijarah gitu nggak, Mas? Enggak, pokoknya tiba-tiba masa datang, berkumpul di sini, ya langsung masuk aja. Rumah anggota DPR yang digeruduk OTK lainnya adalah Uya Kuya di Jakarta Timur. Kami bertemu dengan seorang tetangga yang meminta disembunyikan identitasnya. Ia menceritakan sudah diberitahu pada sore hari bahwa akan ada demonstrasi di depan rumah Uya Kuya. Ia menyebut tak mengenal para penjarah dan tak ada warga sekitar yang ikut-ikutan. Kalau seandainya malam itu masa yang datang untuk ngejarah itu bakar, nah itu lebih gawat lagi. Jadi diantisipasi boleh dijarah asal jangan dibakar. Itu pasti kan dikunciin kan. Itu dijebol, Kak. Oh berarti jebol masa. Tapi sama yang jaga kayak ya udah, tapi yang penting jangan dibakar. Ya itu. Karena kalau dibakar kan takut kena warga ya. Bukan warga. Ini kan parkiran, Kak. Belakang saya ini parkiran mobil. Ini yang punya parkiran ini udah antisipasi bahwa yang punya mobil diamanin dulu karena masa akan datang gitu. Oh, jadi memang udah tahu dari beberapa jam sebelumnya ya. Oh gitu. Dan itu berlanjut sampai pagi, Kak. Sampai pagi. Iya. Warga di sini nggak ada yang ngejarah. Jadi saya jamin karena mereka aja ngeri ngeliat. Jadi darah tuh di dalam apa aja diambil. Tak hanya sekali, namun sekelompok OTK datang kembali selang beberapa jam kemudian. Itu jam berapa ya? Disekat dulu, maksudnya diusir dulu masa. Mana dia ngebakar-bakar di tempat lain, di RT lain. Bakar apa yang di RT lain, Pak? Oh, bakar bom. Ya. Tapi yang pendemo ini katanya dia bilang sama RT-nya, lebih baik kamu urusin ini ke sana aja. Ke rumahnya Uya. Oh, pada bakar ban ngapain? Ya mungkin kurang puas kali ya. Oh, itu kan akhirnya ini kesini jam 1:30. Banyak lagi masanya. Oh berarti udah sempet reda, balik lagi. Udah sempet diusir mungkin ya sama aparatnya di sini gitu. Pokoknya sama yang jaga di sini udah sempet diusir, udah dipermudah di tempat lain. RT-nya kompleks maksudnya dia bilang supaya tidak mengganggu warganya, takut juga kan Pak. Nah jadi saya kesini.
Sementara warga lain mengaku beberapa OTK akan menitipkan barang jarahan di rumahnya, namun ditolak. Terus mau dititipin ke rumah warga gitu? Dititip jangan. Kenapa kok dititipin? Kan dia ngambil lagi ke dalam. Oh alah. Ini adalah rumah Uya Kuya di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, pemirsa. Kalau informasi dari warga memang Uya Kuya dan istri tidak tinggal di sini. Namun terkadang sang mertua tinggal di sini. Tapi yang jelas ada asisten rumah tangga yang bertugas untuk membersihkan rumah dan menetap. Kalau kita bicara soal kronologi, jadi sebelum terjadi penjarahan ternyata sudah ada informasi yang sampai ke telinga warga. Jadi di depan atau di seberang rumah Uya Kuya itu ada lahan parkir dan kendaraan yang ada di sana sudah diungsikan dan diamankan terlebih dahulu. Nah, ketika sekelompok orang tak dikenal ini datang dan berusaha untuk masuk ke rumah Uya Kuya, sebenarnya sudah ada sejumlah orang yang menjaga, tapi warga mengaku tidak tahu siapa yang menjaga karena memang para penjaga tersebut tidak menggunakan seragam dari institusi manapun. Nah, karena ketakutan dari warga meminta kepada sekelompok orang tak dikenal tersebut untuk tidak melakukan pembakaran. Karena kalau kita lihat, lokasi rumahnya memang berdekatan sekali dengan rumah warga milik lainnya. Sehingga kasus atau peristiwa penjarahan itu pun terjadi. Barang-barang yang ada di dalam rumah Uya Kuya kalau kita lihat, ini semuanya diambil, bahkan pakaian, kemudian ada pompa air, dan juga berbagai perabotan-perabotan lain, ini juga digasak dalam penjarahan oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Terakhir, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan. Kalau di rumah Sri Mulyani, pemirsa saat ini masih dijaga oleh sejumlah personil TNI. Sekarang kita coba lihat kronologi penjarahan sejumlah pejabat publik yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Yang pertama, di Sabtu sore, ini rumah Ahmad Syahroni yang disantroni oleh sekelompok orang tak dikenal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kemudian pada malam harinya, rumah Eko Patrio di kawasan Kuningan. Kemudian pada pukul 11 malam, dan sekelompok orang tak dikenal di gelombang kedua datang ini sekitar pukul 12:30 pagi hari Minggu menyantroni rumah Uya Kuya yang ada di Jakarta Timur. Kemudian pada hari Minggu pagi atau Minggu dini hari, ini pada pukul 1 dan pukul 4 pagi ini menyantroni rumah dari Sri Mulyani yang ada di Bintaro, Tangerang Selatan. Nah, saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan sejumlah terduga pelaku penjarahan dan juga kerusuhan pada aksi beberapa waktu yang lalu. Pada konferensi pers Senin 1 September, Polri menyebut tengah menyelidiki peristiwa penjarahan. Hal ini telah dilakukan inventarisasi ya oleh Polda-Polda dan kemudian konsolidasi dan tentunya secara perkembangan nanti kita lihat dari hasil perkembangannya. Ya, itu dulu bisa kami jawab sebentar ini. Pengerusakan serta penjarahan menjadi buntut dari demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Kini pemerintah di tiap daerah tengah berbenah agar aktivitas masyarakat dapat segera berjalan normal. Demonstrasi menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Namun ternyata demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu tak hanya di Jakarta, namun juga di daerah-daerah lainnya justru berujung pada kericuhan, pembakaran, bahkan penjarahan dan juga pengerusakan fasilitas-fasilitas umum. Kalau menurut Anda pemirsa, bagaimana tanggapan Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.